apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi atau yang lebih akrab kita sebut dengan jamur. Bagaimana sih jamur itu? Kita akan membahas di materi berikut. Nah, pada materi kingdom fungi atau jamur ini, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, peta konsep, dan juga latihan soal. Sebelum memasuki materi dari pelajaran ini, mari kita saksikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar roti yang sudah bulukan, nasi basi, dan juga tempe. Ketiga gambar ini berkaitan dengan jamur. Oke, yang pertama kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum fungi atau jamur. Yang kedua, membedakan berbagai golongan jamur berdasarkan cara reproduksi jamur. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan pada berbagai golongan jamur. Dan yang keempat, menunjukkan peranan jamur bagi kehidupan manusia. Nah, peta konsep. Peta konsep dari jamur itu yang pertama ada struktur jamur. Struktur jamur. Tubuh jamur disusun oleh sel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler dan juga banyak sel atau multiseluler. Tubuh jamur multiseluler disusun oleh hifa, yaitu benang-benang atau filamen halus yang mengandung membran sel dan juga sitoplasma. Hifa dilapisi oleh dinding sel dari kitin. Kumpulan hifa membentuk miselium yang berbentuk seperti benang kusut. Miselium dibagi menjadi dua, yaitu miselium vegetatif yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungan dan juga miselium fertile yang berfungsi dalam reproduksi. Sel-sel penyusun hifa umumnya dipisahkan oleh sekat, yaitu disebut dengan septa. Septa dapat berlubang sehingga bisa dilewati oleh sitoplasma yang akan mengalir dari satu ruangan sel menuju ruangan sel lainnya. Jamur yang memiliki hifa bersekat itu disebut dengan hifa septak, sedangkan jamur yang tidak bersepta disebut dengan aseptata atau hifa senositik. Nah, ini ada gambar struktur jamur uniseluler, di mana jamur uniseluler ini disusun oleh lapisan paling luar yang disebut dengan dinding sel, kemudian membran sel, dan yang ketiga lapisan sitoplasma atau cairan sel, kemudian vakuola dan juga nukleus. Nah, untuk gambar hifa senositik dan juga hifa septak, kita bisa melihat perbedaan antara hifa senositik dan juga hifa septak tersebut terdapat di sekat yang terdapat pada hifa septat, sedangkan di hifa senositik tidak terdapat sekat. Nah, sebagian besar jamur bersifat senositik atau di dalamnya terdapat sitoplasma, di mana sitoplasma tersebut mengandung nukleus, kecuali jamur kamir yang bersifat uniseluler. Nah, kemudian ada gambar struktur jamur multiseluler, di mana jamur multiseluler ini tersusun atas tudung jamur, kemudian lamela, dan yang ketiga ada cincin, kemudian ada hifa, inti sel, dan juga septa, dan juga terdapat miselium. Miselium ini disebut juga dengan akar. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur yang pertama ada eukaryotik, kemudian tidak berklorofil, yang artinya bahwa jamur tidak bisa mensintesis CO2, kemudian dinding selnya tersusun atas kitin dan juga selulosa, penghasil spora, tubuh bertalus, heterotrof, atau bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan, hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik, kemudian ada uniseluler dan juga multiseluler. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang cara hidup jamur. Cara hidup jamur yang pertama ada saprofit, yaitu jamur mengambil zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Nah, biasanya jamur seperti ini disebut dengan dekomposer. Yang kedua ada parasit,
yaitu mengambil zat organik dari organisme hidup lain yang merugikan inang. Jadi jamur yang bersifat parasit ini hidup pada organisme lain. Nah, kemudian ketika dia menempel pada organisme lain atau disebut dengan inang itu akan merugi. Yang ketiga ada simbiosis mutual, yaitu mengambil zat organik dari organisme hidup lain yang saling menguntungkan. Nah, jadi simbiosis mutual ini merupakan kebalikan daripada parasit. Selanjutnya, kita akan lihat tentang reproduksi jamur. Nah, cara reproduksi jamur dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, reproduksi jamur secara seksual, di mana reproduksi seksual ini melibatkan penyatuan gamet jantan dan juga betina, yaitu melalui isogami, anisogami, dan oogami, dan pembentukan spora seksual. Yang kedua, ada reproduksi aseksual, berlangsung dengan pembentukan spora aseksual atau konidia, spora geospora, dan juga spora kembaran. Kemudian fragmentasi atau pemutusan hifa, dan juga pembentukan tunas atau bading. Setelah tadi kita melihat struktur jamur, ciri-ciri jamur, cara hidup jamur, serta reproduksi jamur, sekarang kita akan melihat klasifikasi jamur. Nah, jadi jamur itu dibagi menjadi 5 klasifikasi atau divisi. Yang pertama ada divisi Chytridiomycota, yang kedua ada divisi Zygomycota, yang ketiga ada divisi Ascomycota, yang keempat ada divisi Basidiomycota, dan yang kelima ada divisi Deuteromycota. Nah, kelima divisi ini memiliki peranan masing-masing serta jenis masing-masing. Oke. Yang pertama kita akan melihat divisi jamur Chytridiomycota. Jamur divisi Chytridiomycota ini dianggap sebagai jamur peralihan dari divisi Protista ke divisi jamur. Nah, sebagian besar anggotanya itu hidup di akuatik atau di daerah perairan. Jamur Chytridiomycota ini memiliki beberapa fosil jamur tertua yang memiliki spora berflagela atau zoospora. Sebagian besar anggotanya memiliki dinding sel berkitin. Kemudian salah satu contoh daripada divisi Chytridiomycota ini yaitu Chytrid. Nah, Chytrid ini merupakan organisme akuatik atau hidup di daerah air, tidak hidup di darat seperti halnya dengan jamur-jamur lainnya. Nah, contohnya yaitu Almucis dan juga Chytridium. Nah, di sini ini merupakan gambar daripada Chytrid yang merupakan jamur Chytridiomycota yang habitatnya di akuatik atau di daerah perairan. Nah, yang kedua ada divisi Zygomycota. Nah, divisi jamur Zygomycota ini memiliki hifa xenotisik. Nah, di mana anggota hifanya itu memiliki 3 tipe hifa, yaitu yang pertama rhizoid. Nah, di mana rhizoid ini sama fungsinya seperti akar, yaitu menyerap sara-sara makanan. Yang kedua seperti stolon, di mana stolon ini membentuk anyaman pada permukaan substrat. Dan yang ketiga ada sporaniofor, yaitu dia itu tumbuh tegak di permukaan substrat. Nah, dan pada ujungnya itu terdapat sporangium atau tubuh buah yang akan menghasilkan spora. Nah, jadi di atas permukaan sporaniofor ini terdapat sporangium atau tubuh buah, yang dimana tubuh buah ini atau sporangium ini yang kemudian akan menghasilkan spora. Dan selanjutnya ada reproduksi jamur Zygomycota. Jamur Zygomycota ini bereproduksi secara aseksual dan juga dengan cara seksual. Nah, untuk cara reproduksi secara aseksualnya itu dilangsungkan melalui pembentukan spora aseksual oleh sporangium. Nah, jadi tadi bentuk hifa daripada Zygomycota tadi yaitu ada spora rhizoid, stolon, dan juga sporaniofor. Nah, yang ketiga tadi ada sporaniofor ini di mana di permukaan atasnya itu terdapat sporangium atau tubuh buah, yang dimana tubuh buah ini akan menghasilkan spora, dan spora ini akan dipakai untuk reproduksi aseksualnya.
Jadi sporanium yang matang ini akan pecah dan juga membebaskan ribuan aseksual spora aseksualnya. Nah, untuk reproduksi jamur zigomicota secara seksualnya itu dilangsungkan ketika nutrisi berlimpah dengan cara konjugasi dua hifa yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, ini adalah peranan jamur zigomicota untuk kehidupan manusia. Yang pertama ada untuk jamur musor musedo ini saprot pada kotoran sapi. Yang kedua ada Mujor javandicus, yaitu berfungsi dalam pembuatan tapai. Yang ketiga ada Rhizopus oryzae, yaitu berperan dalam pembuatan tempe, saka dan juga anggur. Yang ketiga ada Rhizopus nigricans, yaitu merusak roti, dan juga jamur Chlamydomonas oryzae, yaitu sama fungsinya dengan jamur Rhizopus oryzae, yaitu dalam pembuatan tempe. Nah, di sini ada kuis. Coba adik-adik perhatikan gambar di slide ini, di mana di sini terdapat gambar roti yang sudah berjamur atau yang disebut dengan roti bulukan. Nah, roti ini warna hijau. Ini adalah jamur. Nah, perhatikan gambar roti bulukan di samping. Roti bulukan disebabkan oleh salah satu jamur. Nah, jamur apakah yang menyebabkan roti bulukan tersebut? Nah, di sini ada dua opsi jawaban. Yang pertama ada Rhizopus stolonifer dan juga Rhizopus oryzae. Oke, coba adik-adik perhatikan roti tersebut, roti bulukan ini disebabkan oleh jamur apa? Tadi di slide yang sudah saya jelaskan, sudah saya singgung tentang peranan jamur. Nah, salah satunya adalah jamur yang menyebabkan roti menjadi bulukan atau merusak roti. Nah, oke, baik, coba kita jawab. Roti bulukan disebabkan oleh jamur Rhizopus oryzae. Oke, mari kita lihat apakah benar atau tidak. Oh, salah. Jadi roti bulukan itu tidak disebabkan oleh Rhizopus oryzae. Oke, kita coba opsi yang pertama, yaitu Rhizopus stolonifer. Benar. Jadi Rhizopus stolonifer adalah salah satu jamur yang merusak roti, yaitu menyebabkan roti bulukan. Oke, selanjutnya kita lanjut, yaitu divisi jamur Ascomycota. Nah, jamur Ascomycota ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk askospora dalam askus, dan juga secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidium. Conidium dapat berupa kumpulan spora tunggal atau berantai. Nah, conidium merupakan hifa khusus yang terdapat pada ujung hifa penyokong yang di dalamnya terdapat conidiophore. Nah, jadi conidium ini merupakan hifa khususnya di mana terdapat pada ujung hifa yang di mana di dalamnya terdapat penyokong yang disebut dengan conidiophore. Nah, ini adalah siklus hidup daripada jamur Ascomycota yang nanti akan dijelaskan di akhir video melalui video dari animasi. Oke, reproduksi jamur Ascomycota terdapat dengan dua cara, yaitu aseksual dan juga seksual. Nah, untuk secara aseksualnya itu yaitu dengan cara konjugasi. Nah, jadi hasil konjugasi nanti berupa sel diploid atau sel 2N. Nah, sel diploid ini memiliki bentuk memanjang dan juga membentuk askus. Nah, jadi inti diploid nanti akan mengalami pembelahan meiosis, dan kemudian dari pembelahan meiosis ini akan membentuk inti sel haploid. Nah, kemudian inti-inti sel haploid ini akan berkembang menjadi askospora. Nah, sedangkan reproduksi secara aseksualnya itu yaitu terjadi dengan cara perkawinan antara hifa haploid yang berbeda jenis, yaitu
perkawinan antara HIV positif dan juga negatif. Nah, jadi pada saat penyatuan HIV positif dan juga HIV negatif ini, ujung HIV dikaryotik ini atau 2N akan mengalami atau akan terjadi fusi atau penyatuan. Nah, jadi inti sel positif, HIV positif dan juga HIV negatif ini akan mengalami penyatuan atau terjadi fusi. Nah, kemudian akan membentuk sel-sel diploid atau 2N. Nah, kemudian dari situ terjadi meiosis. Nah, dan akan membentuk sel-sel haploid melalui sel diploid tadi. Nah, ini adalah peranan Ascomycota, di mana yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu berperan dalam pembuatan bir. Yang kedua ada spesies Saccharomyces ovale, yaitu pembuatan tapai. Kemudian ada Saccharomyces ellipsoides, yaitu pembuatan minuman anggur. Kemudian ada Aspergillus niger, yaitu saprop pada sisa makanan. Yang selanjutnya ada Aspergillus wentil, yaitu berperan dalam pembuatan kecap. Kemudian ada Aspergillus fumigatus, yaitu parasit pada paru-paru burung. Kemudian ada Aspergillus flagus, yaitu pembuatan aflatoxin. Dan kemudian Venesium notatum dan Apakah kamu mengenal jamur? Bila saat ini kamu ke halaman rumah, dapatkah kamu melihat jamur? Jamur hanya tumbuh pada waktu dan kondisi tertentu yang mendukung, dan lama hidupnya pun terbatas. Jamur bisa dibudidayakan dalam medium buatan, seperti jamur tiram, jamur merang, serta jamur kuping. Dan jamur bisa banyak sekali ditemukan di dalam tubuh manusia. Beberapa bagian penting yang perlu diketahui dalam mengenal jamur adalah struktur tubuh, klasifikasi kelompok, cara makan, dan peranan jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter, seperti jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati oleh ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel yang lain. Tapi ada pula hifa yang tidak bersepta atau disebut dengan hifa senositik. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi Haustoria. Cara hidup jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun berbeda dengan organisme sejenis lainnya, jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpannya ke dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya.
sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya pneumonia carini, yaitu kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inangnya yang sesuai, tapi akan bersifat saprofit jika tidak mendapat inang yang cocok. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa juga dapat langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Klasifikasi kelompok jamur ada 4, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, serta Deuteromycota. Reproduksi jamur. Berdasarkan sel penyusunnya, reproduksi jamur terbagi menjadi 2 jenis, uniseluler dan juga ada multiseluler. Jamur uniseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur uniseluler membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya, lalu akan menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Secara seksual, jamur uniseluler membentuk ascospora atau spora dalam bentuk jamak di dalamnya untuk menghasilkan keturunannya. Jamur multiseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur multiseluler melakukan fragmentasi atau memutuskan benang hifa untuk membentuk spora aseksual, yaitu zoospora, endospora, dan juga conidia. Secara seksual, melalui peleburan antara inti jantan dan betina, terbentuk spora ascus atau spora basidium. Nah, jadi jamur merupakan organisme multiseluler dan juga uniseluler. Nah, sebagian jamur itu ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Nah, salah satu ciri-ciri daripada jamur itu yaitu eukariotik, kemudian heterotrof, dinding selnya terdiri dari kitin dan juga selulosa, dan tubuhnya terdiri dari tudung, lamela, dan juga miselium, dan terdiri dari yang lain. Kemudian penghasil spora dan hidup di daerah yang lembab. Nah, jadi jamur bisa hidup di batang pohon yang sudah mati, bisa juga hidup di permukaan tanah, dan juga hidup di daerah-daerah lembab lainnya. Nah, cara hidup jamur itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang saprofit, parasit, dan juga mutual simbiosis. Dan untuk cara perkembangbiakannya, jamur itu ada 2, yaitu dengan cara reproduksi aseksual dan juga seksual. Nah, sekian yang dapat kita bahas di materi kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan tetap semangat untuk selalu belajar. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.